Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya memulai materi pembelajaran pada hari ini, saya mau mengabsen kalian dulu ya. Fariha, Ayu Ainun, Zahra. Oke. Yang nggak masuk, nihil ya. Nihil tahu nggak masuk. Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebelumnya saya mau bertanya, ada yang tahu apa itu dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar? Coba Zahra, apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf? Berbuat baik kepada orang lain. Kalau Ainun, apa yang dinamakan dengan nahi munkar? Lupa, Bu. Oh, lupa. Fariha, apa yang dinamakan dengan nahi munkar? Melarang dengan kejelekan. Hakikatnya dakwah itu ada dua. Yang pertama yaitu amar ma'ruf. Apa yang dinamakan amar ma'ruf? Sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, bahwa semua bentuk kebaikan al-khair, amar ma'ruf atau al-khair itu seperti yang didefinisikan oleh para ulama adalah semua bentuk kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan nahi munkar atau al-munkar adalah semua bentuk perbuatan maksiat yang pengaruh negatifnya berimbas kepada orang lain dan diri sendiri. Seperti dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kita harus tetap dalam suatu lingkup umat itu harus selalu ada yang tampil untuk menyampaikan dakwah secara amar ma'ruf dan nahi munkar. Apabila dalam suatu umat tidak ada yang menyampaikan dakwah, maka umat tersebut akan berdosa. Kemudian sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, ada 3 hal yang menyebabkan sebuah umat itu jatuh dan dilaknat oleh Allah. Yang pertama, karena sering melakukan kerusakan atau maksiat dan tidak mentaati nilai-nilai agama, khususnya norma-norma sosial. Dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya, pasti kita akan diikat dengan yang namanya aturan. Jika kita melanggar aturan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Dan sanksi tersebut diibaratkan dengan laknat Allah. Yang kedua, yaitu karena berlebihan dan melampaui batas kewajaran di dalam bertindak dan berbuat. Contohnya yang konkret itu seperti bertindak atau berbuat berlebihan, itu contohnya seperti menebang pohon sembarangan. Dan akibat atau hukuman dari menebang pohon tersebut adalah apa? Akibat dari menebang pohon sembarangan. Lalu Ainun, jangan kelongo. Jangan kelongo Ainun. Apa bencana alam? Bencana alam itu apa saja? Tanah longsor, banjir, dan lain-lain itu merupakan akibat dari ulah manusia. Dan itu juga diibaratkan sebagai laknat Allah karena mereka tidak mematuhi aturan. Dan ada hubungannya dengan yang pertama tadi, karena dimanapun kita berada pasti akan ada yang namanya aturan. Lalu yang ketiga yaitu karena tidak lagi melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar seperti tema kita. Bagaimana jadinya jika suatu umat tidak
lagi melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, maka suatu umat tersebut akan berdosa dan dilaknat oleh Allah karena tidak menganjurkan kepada yang baik dan tidak mencegah kepada kemungkaran. Sesuai dengan argumen tersebut dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innan nasa idza ra'aw munkaran falam yughayyiruhu yushiku ayu ammahumullahu bi'aqibihi rawahu Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila ada sekelompok manusia yang melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka niscaya Allah akan menurunkan azab kepada mereka tanpa terkecuali. Selanjutnya, sebelum melanjutkan materi yang selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita tidak terlalu sepaneng dan mengembalikan semangat pagi kita. Masih semangat kan? Kenapa loyo? Masih semangat dong seharusnya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kita nyanyi di sini senang, di sana senang, menggunakan jari. Di sini senang, di sana senang. Ini merupakan senam otak. Ayo, siapa yang belum bisa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nanti yang pertama pelan-pelan, terus kedua, ketiga, kita lebih cepat. Itu menunjukkan atau mengukur sebagaimana sejauh mana otak kalian bekerja. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lebih cepat. Di sini senang, di sana senang. Kalian nggak bisa. Oke, ya udah. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu cuman sebagai ice breaking aja, biar kalian tambah semangat. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada 2 kompetensi yang bisa diidentifikasi dalam pelaksanaan dakwah. Yang kompetensi yang pertama yaitu keilmuan. Subjek yang berhubungan dengan keilmuan adalah para ulama, karena para ulama ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Dengan ilmu mereka bisa menjalankan dakwah, dan ulama biasanya identik dengan menyampaikan dakwah. Yang kompetensi kedua yaitu para pemimpin. Para pemimpin biasanya memiliki kekuasaan yang benar-benar berpengaruh terhadap dakwah. Jadi kalau kita ingin melakukan dakwah, kita bisa berkoordinasi dengan para pemimpin agar mendapatkan persetujuan agar kita lebih mudah untuk menyampaikan dakwah. Kemudian yang selanjutnya ada metode berdakwah. Metode berdakwah itu ada yang tahu ada berapa? Masa nggak ada yang tahu metode dakwah ada berapa? Metode berdakwah itu ada 3. Yang pertama, biyadihi. Bagaimana caranya berdakwah menggunakan apa itu biyadihi? Menggunakan tangan, betul, Fariha. Dakwah menggunakan tangan itu bagaimana caranya? Berdakwah menggunakan tangan itu bukan berarti kita berdakwahnya menggunakan senjata, menggunakan pedang, itu bukan. Tapi biasanya menggunakan kekuasaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa para pemimpin itu memiliki kekuasaan untuk bisa menyampaikan dakwah. Yang kedua yaitu bilisan atau menggunakan lisan. Bagaimana caranya berdakwah menggunakan lisan? Bagaimana caranya? Ainun? Biasanya mau'idhah hasanah. Berdakwah itu biasanya menggunakan biasanya kan ada pengajian-pengajian gitu. Mau'idhah hasanah.
Terus khutbah Jum'ah atau pengajian, majelis taklim itu kan yang tatap langsung atau tatap langsung kepada yang ya boleh. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah bil qalbi, dengan hati. Baper ya. Bagaimana caranya berdakwah bil qalbi? Yaitu dengan cara kita tidak mengikuti kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Oke, sekian materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang tidak paham? Sudah paham? Oke, untuk tugas di pertemuan selanjutnya, kalian di situ di LKS kalian kan sudah ada dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadisnya. Tugas kalian minggu depan adalah menyetorkan hafalan kepada saya tentang hadis dan juga ayat-ayat tersebut. Sebelum mata pelajaran dimulai, kalian harus setelah saya mengabsen dan sebelum materi disampaikan, sebelum saya sampaikan, kalian menyetorkan hafalan kepada saya sebagai tugas pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini? Cukup? Yakin sudah cukup? Ya, saya tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.